Maulid Nabi ada khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan dianjurkan, dan sebagian ulama Malikiyah mengatakan bid'ah. Ada ustadz mengatakan maulid itu termasuk dalam khilafiyah. Maulid Nabi bid'ah, pelakunya ahli bid'ah. Jawabannya tidak, karena ini bid'ah amaliyah. Paham? Paham atau tidak? Pelakunya melakukan perbuatan bid'ah disebut sebagai ahli bid'ah. Kalau kita berpendapat bahwasanya maulid adalah bid'ah, tidak bisa dikerjakan, kemudian ada saudara-saudara kita yang melakukannya, apa kita tuduh mereka sebagai ahlul bid'ah keluar daripada ahlus sunnah? Jawabannya enggak. Maulid Nabi bid'ah, pelakunya ahli bid'ah. Maka jangan suka mudah-mudah menyesatkan orang ya. Ribut terus. Waktu bersatu iya, Masya Allah. Habis itu sakar-sakaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang kami hormati, ada dua orang Ustadz Wahabi, yang salah satunya Dr. Firanda, satunya lagi saya tidak kenal. Ini berbeda paham dalam masalah Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang satunya bilang Maulid Nabi itu bid'ah, pelakunya disebut ahli bid'ah. Yang Ustadz Firanda bilang bahwa masalah Maulid ini masalah khilafiyah. Ustadz Firanda sekarang sudah rada-rada baik ini. Saya pertegas, kata Firanda, maulid ini adalah perkara khilafiyah yang sudah terjadi perbedaan, perselisihan antara ulama. Jadi yang mengerjakan maulid tidak dikeluarkan dari firqah an-najiyah, tidak masuk ke dalam golongan yang 72 yang akan masuk neraka. Ini kata Firanda ya. Makanya kalau masalah khilafiyah ini kita harus berlapang dada. La yungkarul mukhtalaf fih wa innama yungkarul mujma'ali. Kalau masalah khilafiyah kita tidak boleh ingkar. Yang perlu kita ingkari adalah masalah mujma'alih yang sudah jadi kesepakatan para ulama, dan apalagi sudah maklumun minad dini bid-darurah. Kalau perkara yang masih dikhilafi oleh ulama, terjadi perbedaan oleh ulama, kita harus berlapang dada. Yang bilang maulid itu bid'ah, yang tidak mau bermaulid, maka yang bermaulid jangan menyalahkan. Sebaliknya, orang yang tidak mau bermaulid, maka jangan sampai menyalahkan orang yang bermaulid. Ini namanya saling menghormati perbedaan. Tapi jika pendapatnya, pekerjaannya, amaliyahnya sudah menabrak ijma, sudah menabrak sunnah, sudah menabrak Al-Quran, ini yang harus diingkari. Seperti Ustadz Khalid Basalamah, Dr. Khalid Basalamah, ini sudah menabrak Al-Quran, sudah menabrak sunnah, sudah menabrak ijma ulama yang mengatakan bahwa rukunnya wudhu hanya dua, muka, wajah ini, dan kedua tangan. Sementara mengusap kepala dan membasuh kaki itu adalah sunnatun muakkadatun. Ini yang perlu Anda ingkari. Ini yang harus Anda ingkari. Bukan perkara atau amaliyah yang masih dipertentangkan, diperselisihkan oleh ulama. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Dan dua-duanya ini sama-sama punya dalil. Kalau masalah khilafiyah, sudah kita berlapang dada. Nah, orang yang seperti Ustadz Khalid inilah yang sudah keluar menabrak Al-Quran, menabrak sunnah, dan menabrak ijma. Ini yang perlu diingkari. Dan lagi apa sih intinya maulid ini? Intinya maulid ini kan bersyukur terhadap kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mensyukuri nikmat Allah yang berupa kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan cara memuji, menyanjung terhadap kelahirannya Rasulullah. Dengarkan ketika orang Aswaja membaca maulid, silahkan dengarkan apa isinya. Itu sanjungan terhadap Rasulullah, sanjungan terhadap kelahirannya Rasulullah. Apakah ini tidak dicontohkan oleh sahabat? Ini dicontohkan oleh sahabat.
Walaupun dalil itu tidak harus terhadap contoh, tapi ini dicontohkan oleh sahabat. Silakan buka kitabnya sampean, banyak kitabnya. Syiar A'lamin Nubala karangan Adz-Dzahabi. Kemudian Al-Bidayah wan Nihayah karangan Ibnu Katsir. Di situ dijelaskan bahwa Abbas paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini suatu hari berkata atau meminta terhadap Rasul untuk memujinya. Uridu an amtadihaka. Saya ya Rasul ingin sekali memujimu. Kemudian Rasul menjawab, Qul la yafdudillah fa. Silahkan, katakan apa yang akan kau katakan, jangan sampai Allah mengunci mulutmu. Kemudian Sayyidina Abbas fa'ansya'a yaqul, kemudian beliau itu memulai membaca madah, sanjungan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini panjang, saya akan baca dua bait yang di belakang saja. Wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuku. Nahnu fi dzalikad diya'i wa fin nuri wa subulir rasyadi nahtari. Wa anta lamma wulidta, Rasulullah, engkau saat dilahirkan, asyraqatil ardu, bumi ini bersinar, alam ini bersinar. Wada'atil ufuku binurika, alam ini penuh dengan cahayamu. Ini sanjungan Sayyidina Abbas, paman beliau terhadap Rasulullah. Ini sanjungan Sayyidina Abbas terhadap maulidnya Rasulullah. Ini sanjungan beliau terhadap maulidnya. Antalam maulidta, Anda saat dilahirkan, maulid saat dilahirkan. Nahnu fi dzalikad diya'i wa fin nuri wa subulir rasadi nahtari. Kami semua berjalan di bawah nurmu, berjalan di bawah sinarmu, berjalan di bawah petunjukmu. Ini Sayyidina Abbas yang memuji, yang menyanjung masalah maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang memuji maulid Nabi pertama kali adalah Sayyidina Abbas. Ini yang dijadikan dasar oleh ulama untuk merayakan maulid. Kemudian ditanya contohnya, apakah Rasulullah pernah merayakan maulid? Kalau yang ditanyakan masalah teknisnya seperti yang dikerjakan oleh orang-orang sekarang, ya tidak ada. Tetapi kalau landasannya yang Anda tanyakan banyak. Nabi berpuasa pada hari kelahirannya. Terus Sayyidina Abbas memuji maulidnya. Apa yang dibaca oleh Sayyidina Abbas, sanjungan Sayyidina Abbas terhadap maulidnya Rasulullah itu sama dengan yang di Diba, maulid Diba, sama dengan yang maulid Barzanji, sama dengan yang maulid Syarafil Anam, sama. Asyraqal badru alaina فَانْتَفَتْ مِنْهُ الْبُدُورُ مِثْلَ حُسْنِكَ مَا رَأَيْنَا قَطُّ يَا وَجْهَ السُّرُورِ. Asyraqal badru alaina, purnama telah menyinari kami. Fahtafat minhul buduru, semua bulan-bulan yang lain, semua purnama-purnama yang lain menjadi ikhtafa, menjadi tidak tampak, menjadi samar. Sebab nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak pernah melihat seseorang yang memiliki keelokan sepertimu, sama sekali tidak. Ini sanjungan yang dibaca saat kita merayakan maulid. Kalau yang Anda tanyakan teknis, itu kan bukan ibadah mahdhah. Itu bukan ibadah yang murni seperti sholat, yang memang dicontohkan tata caranya oleh Rasulullah. Kalau amaliyah yang seperti itu, yang tidak ada teknis contoh dari Rasulullah, ya terserah kita. Kita mau menyanjung Rasulullah dengan cara apa? Ya silakan. Tidak ada cara khusus dari Rasulullah. Seperti ibadah-ibadah yang lain yang memang tidak ada contoh dari Rasulullah, ya terserah.
Tidak ada contoh, tidak ada waktu yang ditentukan. Sebagaimana sholat, terserah kita. Kapan saja terserah kita. Jadi jangan jumutlah Anda ini. Jangan jumut. Jangan langsung diarahkan terhadap mana contohnya. Pernahkah Rasulullah melakukannya? Itu pertanyaan yang tidak tepat. Ini pertanyaan anak kecil. Ini pertanyaan kelas bawah. Yang ditanyakan dalilnya mana gitu. Bukan contoh. Jika dalil ya ini, yaitu fi'lun Nabi, qaulun Nabi, dan takrirun Nabi. Itu Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas memuji maulidnya Rasulullah. Rasulullah mengiyakan. Nah, kita saat maulid ini menyanjung Rasulullah, menyanjung kelahiran Rasulullah. Silahkan dengarkan dari awal hingga akhir di kitab-kitab maulid tiba itu, semuanya berisi tentang sanjungan terhadap maulidnya, sanjungan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat terutama untuk kalangan aswaja. Wa akhiran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.